Selamat pagi kepada Ibu Fatimah Azharo selaku dosen penanggung jawab program magang dan studi independen bersertifikat, khususnya magang bersertifikat Kampus Merdeka saya. Perkenalkan, nama saya Andrian Rahayu dan pada kesempatan ini saya akan menceritakan kegiatan yang saya lakukan pada bulan Oktober hingga akhir masa MSIB di salah satu perusahaan mitra Kampus Merdeka, yaitu Home Credit Indonesia sebagai backend developer intern. Home Credit Indonesia merupakan perusahaan yang memberikan pembiayaan bagi pelanggan yang berbelanja secara online maupun offline. Dan faktanya, Home Credit sendiri merupakan perusahaan teknologi finansial yang multinasional. Home Credit sendiri ditemukan pada tahun 1997 di Republik Ceko dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2013, khususnya pada daerah DKI Jakarta. Role yang saya ambil pada program magang ini adalah sebagai web developer intern, khususnya pada bagian backend, dan berada di salah satu divisi pada Home Credit Indonesia, yaitu Pay Later Transaction. Berikut merupakan teknologi-teknologi yang digunakan selama saya menjalankan program magang di Home Credit Indonesia, dan terdapat teknologi-teknologi baru yang diperkenalkan kepada saya pada periode Oktober hingga akhir masa MSIB, seperti SonarQube, lalu ada Rancher, Splunk, dan juga Dynatrace. Pada kegiatan magang periode Oktober hingga akhir masa MSIB, saya melakukan static dan juga dynamic analytic menggunakan SonarQube, sehingga saya dapat mengetahui dengan lebih cepat untuk mendeteksi bugs, adanya kerentanan, dan juga apakah terdapat duplikasi data atau code smells yang dapat meningkatkan produktivitas dari pengembang itu sendiri. Kemudian melakukan support testing dengan menggunakan Splunk juga Rancher atau Dynatrace, di mana kegiatan support testing ini mengharuskan saya untuk tracking log dari suatu aplikasi atau service yang digunakan untuk melihat isu apa yang terjadi sehingga dapat diselesaikan dan berguna untuk melakukan pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya terdapat relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom. Yang pertama, terdapat mata kuliah arsitektur dan pemrograman aplikasi perusahaan, di mana mata kuliah ini memperkenalkan arsitektur dan teknologi pengembangan aplikasi enterprise terkini dengan menerapkan konsep enterprise application pattern menggunakan bahasa pemrograman Java dan framework Java yaitu Spring Boot, sama seperti yang diimplementasikan pada Home Credit Indonesia. Yang kedua, terdapat mata kuliah komunikasi bisnis atau Technical Business Communication, di mana mengajarkan untuk menulis dan juga berbicara yang efektif dalam organisasi, serta mengajarkan teknik yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sehari-hari. Lalu yang ketiga, terdapat analisis dan perancangan sistem informasi yang mengajarkan berbagai konsep, teknik, dan juga metode dalam setiap tahapan pengembangan sistem informasi. Dan bentuk yang saya temukan pada saat menjalankan program magang, saya mengharuskan untuk menganalisis suatu sequence diagram yang diberikan dari sistem analis untuk melihat bagaimana flow antar service bekerja, atau bagaimana hubungan antar service dalam mengirim ataupun menerima request dan juga respons. Yang keempat, terdapat mata kuliah manajemen proyek atau project management yang membantu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam sistem perusahaan manajemen proyek, dan juga memberikan saya pembelajaran bagaimana praktis dan juga prosedur yang digunakan di organisasi. Pada Home Credit sendiri menggunakan metodologi Agile Scrum untuk praktis juga prosedur yang digunakan. Dan terakhir, terdapat mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi, di mana mata kuliah ini membantu saya untuk melakukan pengembangan proyek dengan requirement atau bekerja sama dengan stakeholder atau klien dalam menghadapi permasalahan langsung di dunia nyata. Selanjutnya,
Lesson Learned Part 2 pada fase Oktober hingga akhir masa MSIB, saya jadi mengetahui dan memahami bagaimana SonarQube dapat digunakan sebagai static dan juga dynamic code analysis dalam mengurangi bugs, mendeteksi adanya kerentanan, ataupun code smell lainnya, sehingga service atau aplikasi yang sedang dalam tahap pengembangan aman dan juga menghindari adanya bugs selanjutnya. Selanjutnya saya mengetahui dan memahami bagaimana melakukan tracking log suatu service ketika melakukan pemeliharaan aplikasi ataupun support testing, dan untuk mengetahui root cause dari isu yang terjadi pada aplikasi atau service yang sedang dalam tahap pengembangan menggunakan beberapa tools seperti Rancher, Splunk, dan juga Dynatrace. Kemudian sama seperti fase-fase sebelumnya, saya juga lebih mengetahui bagaimana RabbitMQ bekerja sebagai message broker, dan lebih mengetahui lagi bagaimana Mockito dapat diimplementasikan sebagai unit testing, terutama perbedaan mengimplementasikan unit testing untuk model, menggunakan library untuk melakukan unit testing, kemudian bagaimana melakukan unit testing pada service, controller, dan beberapa package di project service ataupun aplikasi tersebut. Kemudian ada saran untuk mitra, yaitu Home Credit. Pada pelaksanaan program MSIB selanjutnya, hendaknya Home Credit dapat merencanakan atau memberikan jadwal yang lebih konkret untuk peserta magang. Kemudian dapat melakukan persiapan onboarding aset yang akan digunakan untuk keberlangsungan magang berdasarkan functionnya masing-masing atau role masing-masing, dan juga dapat mempersiapkan authentication dan authorization pada akun peserta magang terhadap tools yang akan digunakan nantinya ketika menjalankan program magang untuk menunjang pekerjaan masing-masing roles peserta magang. Kemudian saran untuk fakultas, pada pelaksanaan program MSIB selanjutnya, fakultas baiknya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap peserta sehingga kesiapan mahasiswa dalam menjalankan program magang dapat terlaksana dengan baik. Lalu fakultas dapat memperbanyak lagi relasi dengan beberapa instansi yang dapat mempermudah mahasiswa dalam mencari sebuah instansi untuk program magang yang akan diikutinya. Dan yang terakhir ada saran untuk calon peserta MSIB, di mana calon peserta MSIB baiknya mempersiapkan kemampuan dan keahlian yang ingin diasah dalam mengikuti program magang ini, kemudian membekali diri dengan materi yang akan digunakan ketika terjun langsung dalam mengerjakan proyek, lalu aktif untuk memperoleh informasi apa saja yang belum diketahui dengan bertanya kepada mentor atau rekan kerja saat program magang yang sedang dijalani. Kemudian memanfaatkan waktu senggang untuk belajar secara mandiri atau membaca referensi-referensi yang disediakan perusahaan mitra, serta melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, disiplin, giat agar menghasilkan hasil yang optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.